Puluhan murid sekolah dasar di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Senin pagi terpaksa belajar di lantai teras lantaran 3 ruang sekolah ambruk belum diperbaiki. Ya, selain terpaksa belajar di lantai, belum adanya perbaikan 3 ruang kelas yang ambruk berdampak pada sepinya penerimaan siswa didik baru. Kondisi memprihatinkan terlihat di Sekolah Dasar Negeri Medang Asem 1 Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Senin pagi. Lantaran 3 ruang kelas yang ambruk tak kunjung diperbaiki selama 2 tahun terakhir, puluhan siswa terpaksa belajar di lantai depan ruang kelas. Selain membuat proses belajar mengajar tidak nyaman, dinginnya lantai teras kelas juga seringkali membuat para siswa sakit karena harus terlalu lama membungkuk. Pihak sekolah mengaku sudah sering melakukan pengajuan untuk perbaikan 3 ruang kelas sekolah yang ambruk. Namun sudah 2 tahun berlalu 3 ruang kelas yang ambruk itu tidak kunjung ada perbaikan. Bahkan hal ini berdampak pada berkurangnya minat siswa didik baru tahun ajaran 2022. Untuk siswa kelas 1 tahun ini hanya mendapatkan 15 siswa baru dan 16 siswa lainnya memilih pindah dari Sekolah Dasar Negeri Medang Asem 1. Karena tidak ada ruang kelasnya ambruk. Ambruk? Ya, sudah berapa lama? Udah 2 tahun. 2 tahun? Ya. Belum ada perbaikan, Bu? Belum ada. Belum ada? Ya. Tapi sudah mengajukan? Sudah mengajukan, tapi belum ditanggapi sama yang di atasnya. Lain halnya dengan kondisi hari pertama masuk sekolah di SD Negeri Jombatan 1 Jombang, Jawa Timur. Ruang kelas sangat sepi. Mereka hanya mendapat 5 murid dan salah satunya tidak masuk. Berbagai upaya telah dilakukan mulai dari perbaikan gedung dan fasilitasnya hingga mendatangi sejumlah taman kanak-kanak untuk menarik minat masyarakat agar mendaftarkan anaknya ke sekolah ini. Namun sejak tahun lalu hasilnya tetap kelas 1 hanya ada 5 murid baru. Nggak tahu ya masalahnya nih, kami sudah berupaya memperbaiki sekolahan, juga sosialisasi ke TK-TK dan juga ke masyarakat, tapi perolehan murid kami masih hanya 5. Meskipun murid baru 4 orang anak, guru tetap semangat melaksanakan tugasnya. Setelah berdoa dan perkenalan, murid baru dibawa keluar ruang kelas untuk dikenalkan pada lingkungan sekolah. Mulai dari perpustakaan, kantin hingga tempat parkir. Tim Liputan CNN Indonesia. Guru sekolah dasar di Kabupaten Gresik, Jawa Timur memiliki cara unik saat menyambut siswa baru. Ya, ini para gurunya rela berkostum superhero di hadapan siswa baru untuk menunjukkan bahwa sekolah adalah tempat yang menyenangkan dan tidak menakutkan. Inilah aksi para guru berkostum superhero di SDNU Nurul Islah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur saat perkenalan siswa baru pada hari pertama tahun ajaran baru. Para guru ini sengaja memakai kostum unik ini menyambut siswa yang baru saja menjejakkan kaki di sekolah dasar untuk memberi kesan bahwa sekolah tidaklah menakutkan. Salah seorang guru mengungkapkan dengan mengenakan kostum ini diharapkan para murid baru dapat merasa bahwa sekolah adalah tempat yang menyenangkan dan anak didik bisa lebih giat dalam belajar. Merasa anak-anak mulai masuk SD itu dari TK pasti ada rasa takut untuk masuk pertama kali dengan memakai seragam merah putih yang baru, pasti ada rasa takut. Kita inginnya untuk menghilangkan rasa takut itu, Pak. Selain berkenalan dengan guru dan teman, para siswa juga diajak berkeliling sekolah agar lebih mengenal lingkungan sekolah. Senang nggak tadi? Nggak takut? Selain berkostum superhero, para guru juga membagikan susu kepada siswa baru. Guru berharap siswa baru merasa senang dan bisa belajar dengan riang. Miftahul Arif, Gresik, Jawa Timur. Akibat tidak ada jembatan penyeberangan, sejumlah siswa sekolah dasar di Banjarnegara, Jawa Tengah terpaksa menyeberangi sungai demi bisa pergi ke sekolah. Ya, semangatnya harus diancugi jempol, tapi juga harus berhati-hati buat anak-anak ini ya. Sementara itu akibat jembatan putus diterjang banjir bandang, puluhan pelajar di Garut, Jawa Barat harus naik perahu karet melintasi Sungai Cimanuk untuk sekolah. Melintasi sungai, inilah
inilah kenyataan yang harus dihadapi siswa SD di Dusun Panggung, Kecamatan Pagedongan, Banjarnegara hampir setiap harinya. Tak jarang, orang tua murid yang ikut mengantar terpaksa menggendong anak mereka saat melintasi sungai agar seragam yang dikenakan tidak basah. Sebelum melintasi Sungai Mondo yang berarus cukup deras, para siswa ini juga harus lebih dulu berjalan sekitar 2 km. Sungai Mondo yang memiliki lebar 10 meter ini menjadi satu-satunya jalan para siswa menuju SD Negeri 3 Lebakwangi. Sekolah ini juga yang paling dekat dengan Dusun Panggung dibanding sekolah lain yang harus ditempuh selama 1 jam dengan berjalan. Takut lah. Takut kalau banjir takut. Terus? Tapi kenapa tetap nekat gitu? Ya, ini sih anak-anak sih harus sekolah. Biasanya kalau hujan lebat itu ditanya, ini misalnya dulu kelas 6 ada, saya tidak berangkat gimana? Alasannya tidak bisa nyebrang. Alirannya itu deras, jadi bahaya untuk kondisi nyebrangnya itu tidak berani karena memang sungainya itu besar. Kalau hujan lebat itu banjirnya benar-benar deras itu banjirnya. Warga mengaku sampai saat ini belum pernah ada jembatan yang dibangun sebagai akses jalan yang layak bagi warga di Dusun Panggung. Warga berharap pemerintah daerah bisa segera membangunkan jembatan di atas Sungai Mondo sehingga memudahkan para siswa untuk berangkat sekolah serta aktivitas warga lainnya. Banjir bandang yang menerjang wilayah Garut pada Jumat 15 Juli lalu membuat akses terputus. Seperti terputusnya jembatan kuning atau Rawayan yang merupakan penghubung Kecamatan Karangpawitan dan Banyuresmi. Imbas terputusnya jembatan ini, puluhan pelajar sekolah dasar terpaksa melintasi Sungai Cimanuk menggunakan perahu karet. Dibantu oleh petugas gabungan dari kepolisian, TNI, dan BPBD, para pelajar ini menaiki perahu karet. Ini kan putus. Oh, putus. Bawa air. Oh, hari ini hari pertama masuk sekolah. Ibu mau rencananya mengantar anak juga? Anak 2. Rencananya petugas gabungan akan membuka layanan penyeberangan di tempat ini sambil menunggu pembangunan jembatan baru. Tim Liputan CNN Indonesia.